Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Budi Taftazani. Di video sebelumnya, saya sudah sedikit membahas tentang kesehatan mental dan kualitas hidup. Kali ini, saya akan lanjutkan pembahasan mengenai kualitas hidup ini, terutama pada domain-domain yang disepakati oleh banyak peneliti. Untuk meningkatkan kualitas hidup, lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Lingkungan sosial di sini adalah tempat manusia berinteraksi dan di dalamnya ada nilai, norma, aturan yang diikuti untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Domain-domain kualitas hidup jika diupayakan dalam praktiknya akan mempengaruhi individu, keluarga, komunitas, masyarakat, bahkan negara sebagai sebuah sistem sosial. Upaya meningkatkan kualitas hidup ini akan melibatkan beberapa perubahan dalam struktur sosial, psikologi, budaya, dan organisasi termasuk dalam komunitas. Organisasi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan untuk kualitas hidup yang lebih baik. Lingkungan manusia yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup paling tidak bisa kita kategorikan menjadi dua. Pertama adalah dalam level individu, yang kedua adalah dalam level sistem sosial. Pada level individu atau dengan person, maka sumber kekuatan dari perubahan adalah ada di individu. Sebaliknya, hambatan-hambatan di dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik adalah muncul dari hambatan individu. Pada level yang kedua adalah level komunitas atau disebut dengan kondisi sosial, terdiri dari sistem sosial, ekonomi, politik, dan sumber kekuatannya pada level sistem ini adalah adanya kerjasama di antara warga negara atau di warga masyarakat untuk mewujudkan kondisi sosial yang lebih baik. Jadi tidak seperti di level individu, maka di level yang sistem ini kerjasama warga itu sangat menentukan. Dan yang paling penting adalah setiap warga negara tahu apa yang harus dirubah. Nah, jadi dua level sistem itu menunjukkan bahwa bagaimanapun kualitas hidup tidak bisa hanya diusahakan oleh individu, tetapi dibutuhkan sebuah struktur sosial yang mendukung ke arah kualitas hidup yang lebih baik. Di dalam video kali ini saya akan memaparkan 10 domain dari kualitas hidup, dan domain itu diambil berdasarkan pada konsensus dari riset-riset ilmiah secara global. Dan pada setiap domain itu ada proposisi-proposisi yang kemudian berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang bisa menghambat kualitas hidup itu tercapai. 10 domain ini merentang mulai dari level individu sampai sistem sosial dan lingkungan fisik. Yang pertama dari domain yang penting itu adalah kelangsungan spesies. Kelangsungan hidup spesies ini merupakan domain pertama yang ini terkait dengan tingkat kelahiran, tingkat kesuburan ya, atau fertilitas yang menjamin keberlangsungan hidup spesies manusia. Nah, sementara hal-hal yang mengancam pada domain nomor 1 ini, yaitu keberlangsungan hidup, tentu ini terkait dengan hal-hal yang destruktif yang membuat manusia itu mengalami kematian. Di antaranya ada perang, konflik, pencemaran, dan hambatan lain yang bisa menghasilkan ketiadaan populasi atau pemusnahan populasi. Domain keberlangsungan spesies ini memiliki proposisi bahwa kualitas hidup dapat ditingkatkan dengan mengurangi faktor-faktor negatif yang mempengaruhi kelangsungan hidup, seperti peperangan, bunuh diri, pembunuhan, terorisme, genosida. Di era ini kita memahami dan mengetahui bahwa keadaan lingkungan ini sudah banyak mengalami kerusakan. Ada pemanasan global, perubahan iklim, ada bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim,
itu berusak dari domain yang pertama, itu kelangsungan hidup spesies. Kemudian selanjutnya ada domain yang kedua, yaitu penerimaan sosial dan konsep diri yang positif. Penerimaan sosial ini terkait dengan bagaimana seseorang mengalami perasaan positif terkait masa lalunya. Penerimaan diri yang rendah itu melibatkan ketidakpuasan terhadap diri sendiri, adanya kekecewaan terhadap pencapaian-pencapaian di masa lalu. Partisipasi dalam kegiatan kelompok, menghadiri pertemuan di masyarakat atau komunitas, atau terlibat dengan aktivitas rekreatif yang konstruktif, itu dapat meningkatkan penerimaan sosial dan konsep diri. Sementara itu, proposisi untuk domain yang kedua ini adalah bahwa kualitas hidup dapat ditingkatkan dengan meminimalkan ketidakpuasan terhadap diri dan kekecewaan atas tindakan-tindakan yang dilakukan di masa lalu. Ini bisa meningkatkan kesejahteraan emosional melalui pengalaman positif, partisipasi di dalam kegiatan kelompok, dan meningkatkan ego. Ego di sini dalam arti bagaimana seseorang bisa merealisasi kebutuhannya kepada konteks yang realistis, kepada kehidupan nyata. Dan di dalam konteks meningkatkan persepsi diri yang positif ini, seseorang harus bisa mengembangkan perspektif pada kehidupan di dunia ini secara lebih positif dan memperoleh tujuan hidup melalui pendidikan dan pengkondisian spiritual. Jadi aspek pendidikan dan pengembangan spiritual itu mendukung tercapainya domain yang kedua, yaitu domain penerimaan sosial dan konsep diri yang positif. Domain yang ketiga, ini adalah terkait dengan penguasaan kemampuan. Jadi penguasaan kemampuan ini adalah menjadi bagian yang penting ketika seseorang merasa hidupnya itu berkualitas. Apa itu disebut dengan kemampuan diri? Penguasaan kemampuan terkait dengan mengalami keadaan yang sukses. Jadi menjadi sukses, cakap, memiliki tujuan hidup, kemudian mampu berkontribusi kepada masyarakat dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Jadi di dalam peradaban kita, dasar penguasaan kemampuan itu ditemukan di dalam institusi pendidikan dan ekonomi. Nah, kok bisa? Institusi pendidikan dan ekonomi. Ya, ini terkait dengan proposisinya. Jadi proposisi dari domain yang ketiga itu adalah bahwa kualitas hidup dapat ditingkatkan dengan mengurangi ketimpangan pendapatan. Kemudian meminimalkan perbedaan akses pada sumber-sumber kehidupan. Kemudian mampu meningkatkan hasil yang sukses pada pengalaman hidup dalam mencapai tujuan hidup. Dan dengan mampu berkontribusi pada masyarakat. Nah, itu adalah proposisi dari domain penguasaan kemampuan. Intinya adalah ketika seseorang merasa dirinya mampu berkontribusi, mampu mendapatkan pendapatan yang layak, mampu berusaha, maka kualitas hidup dia bisa meningkat. Nah, makanya kemudian ketimpangan itu adalah salah satu faktor yang bisa merusak dasar-dasar penguasaan kemampuan tadi. Karena kalau berbicara ketimpangan, maka bukan lagi faktor individu yang menjadi penyebab, tetapi faktor struktur sosial yang menjadi penyebabnya. Baik ya. Nah, domain yang keempat adalah otonomi afektif. Ini terkait dengan perasaan senang, menikmati hidup yang menyenangkan, dan kesejahteraan emosional. Otonomi afektif juga terkait dengan bagaimana seseorang bisa menggunakan waktu luang, bisa menggunakan kegiatan-kegiatan rekreatif yang secara afektif itu menyenangkan, membahagiakan. Otonomi afektif yang rendah ditandai dengan kekhawatiran terhadap penilaian orang lain. Nah, ya, jadi bagi orang-orang yang khawatir terhadap penilaian orang lain, itu berarti otonomi afektifnya tidak ada. Kemudian, dia juga khawatir orang menilai bahwa dirinya tidak bahagia.
Jadi khawatir akan penilaian orang lain bahwa dirinya tidak bahagia. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak otonom secara afektif. Nah, ada proposisi dari domain otonomi afektif itu, yaitu kualitas hidup dapat ditingkatkan dengan menghilangkan penyebab depresi, bunuh diri, dan respon negatif lainnya, serta dengan merasakan kesenangan dan kehidupan yang menggembirakan melalui curahan cinta dan kasih sayang. Dan ini menciptakan kesejahteraan emosional. Jadi itulah domain yang keempat terkait dengan otonomi afektif. Kemudian domain yang kelima di dalam kualitas hidup adalah otonomi intelektual. Jadi yang disebut dengan otonomi intelektual itu mencakup misalnya perasaan ingin tahu. Jadi manusia itu harus punya rasa ingin tahu. Kemudian berpikir luas, kreatif, membuat kemajuan-kemajuan mental. Kemudian pertumbuhan pribadi. Semua ini adalah bagian dari pembelajaran sumber hidup sesungguhnya. Jadi ini terkait dengan juga institusi pendidikan. Jadi otonomi intelektual yang rendah, nah ini yang penting sebagai ciri ya, bagaimana ciri seorang yang mengalami otonomi intelektual yang rendah adalah dia di dalam mengambil keputusan tergantung kepada orang lain. Jadi bergantung pada penilaian orang lain dalam pengambilan keputusan. Artinya dia tidak otonom. Termasuk tergantung pada validasi orang lain. Nah, kemampuan menyelesaikan diri dari tekanan sosial juga merupakan bagian dari kualitas hidup pada domain ini. Nah, dalam domain yang kelima ini, yaitu otonomi intelektual tadi, ada proposisi. Jadi, proposisinya adalah kualitas hidup dapat ditingkatkan dengan mengurangi buta huruf dan mengurangi rendahnya tingkat pendidikan. Memperluas kesempatan untuk pendidikan formal dan juga pendidikan orang dewasa lainnya untuk menciptakan pertumbuhan pribadi dan kreativitas. Dan ini juga ya, orang harus diberi kesempatan untuk mengikuti rasa ingin tahunya sehingga mereka bisa mengembangkan rasa ingin tahu itu. Baik, itu adalah domain yang kelima, yaitu otonomi intelektual. Nanti pada video berikutnya saya akan sampaikan domain yang berikutnya, yaitu yang ke-6 sampai ke-10. Baik, sekian untuk video kali ini. Ini baru 5. Nanti di video berikutnya silakan Anda tonton domain-domain kualitas hidup berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.